Baik silakan Ustaz, saya bawa ke belakang, saya musnahin di arang tempat dia bakar itu sate itu ya. Udah nggak apa-apa kalau kualat nanti saya yang tanggung deh. Akhirnya alhamdulillah kita ingatin seperti itu. Nah ini contohnya dan banyak sekali orang kita itu karena tidak ngerti gitu dibodoh-bodohin. Makanya teman-teman hati-hati, masalahnya ini syirik, dosa besar, nggak boleh, nggak boleh ya. Makanya para sahabat itu menjalankan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Kalau kalian mintalah kepada Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian. Kalau putus tali sendal minta sama Allah. Itu saking luar biasanya kita disuruh bergantung sama Allah. Jangan bergantung pada makhluk, apalagi masalah-masalah seperti ini. Nah ini diantara fungsi masjid tidak boleh ada kesyirikan teman-teman. Nah yang paling sering itu masalah kuburan tadi. Saya juga pernah masuk di masjid di Jakarta. Itu sama juga tuh ditempel lagi kertas begitu. Sama juga ya bahasa Indonesia tapi diarabkan, banyak orang tidak ngerti gitu kan. Ada juga pernah ibu-ibu setelah kajian di daerah Kemang di Jakarta Selatan, saya bahas masalah ini kemudian dia datang dia bawa satu mirip seperti Quran antum ini, tapi dia kecil, mungkin 1/6-nya ini kecil gitu. Tapi covernya seperti ini kurang lebih warna biru, itu kayak map, dibuka gini dalamnya ada kertas fotokopian. Itu dibeli mahal itu. Kertas itu. Makanya dukun-dukun ini kaya semua ini, tapi dari haram itu. Di dalamnya kertas itu tuh. Jadi macam-macam ini katanya kalau taruh di bawah bantal nanti suami akan sayang. Apa hubungannya kertas dengan suami sayang? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama sekali. Itu kesyirikan. Ini bahaya, ya. Jadi hati-hati. Sama juga teman-teman hindari sudah yang namanya ramalan-ramalan ya. Saya nggak tahu di Jepang ini seperti apa, tapi ramalan bintang gitu ya. Antum kalau tidak tahu bintang antum Sagittarius kah Taurus kah nggak apa-apa, nggak mati kok gitu. Ya, daripada antum ramal-ramal nanti tahu jodohnya rezekinya wah gitu-gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa, sudah online semua. Waktu saya masih kecil dulu itu orang banyak beli majalah hanya kejar itunya tuh setiap bulan, cari tahu nih mana rezekinya dia bulan itu, jodohnya apalah segala macam. Itu semua nggak boleh, ramalan bintang gitu ya. Itu keyakinan orang-orang Yunani dulu, dewa-dewanya mereka, itu nggak ada semua dalam Islam. Nah ini semua harus kita perhatikan baik-baik. Masjid itu mengajarkan kita untuk tidak ada kesyirikan, memurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua, itu banyak contohnya. Saya akan datangkan coba sekarang orang yang memurnikan tauhidnya. Ada satu orang, teman-teman, dinukil kisah di masa dulu, kisah klasik. Beliau bekerja dan sumber income-nya harian. Sumber income-nya harian. Orang ini satu waktu pulang ke rumah. Dan di masa dulu tuh kalau maghrib, sekarang sudah isya gini, tapi waktu itu maghrib awal terbenam matahari, teman-teman sekalian, itu orang sudah tidak ada aktivitas. Karena masa dulu orang pakai obor kan, sekarang masih ada mall, ada kena lampu, ada penerangan, jadi malam orang masih bisa jualan. Zaman dulu tidak. Dia pulang ke rumah sudah malam, ya. Pada saat dia tiba di rumah, istrinya tanya, ada makanan nggak hari ini? Kata dia nggak ada, hari ini saya nggak dapat apa-apa. Kata istrinya, saya sama anak belum makan, lapar nih. Gimana solusinya? Kata dia, baiklah, saya coba nanti istirahat sebentar baru saya keluar. Nanti saya coba cari rezeki lagi. Walaupun dia tidak tahu dia mau kemana. Intinya teman-teman sekarang dia keluarlah. Dia nggak tahu, dia sambil berdoa, ya Allah, kemana saya harus mencari rezeki malam begini? Semua orang sudah tutup pintu rumahnya, semua toko sudah tutup, pasar tuh mau cari kerja di mana? Maka dia tiba-tiba lihat ada masjid dekat rumahnya, dia mampir ke masjid tersebut. Dia nyalain satu obor, dia wudhu, dia sholat. Sambil dia menangis-nangis sama Allah, ya Allah berikan rezeki, engkau tahu aku sama istriku belum makan hari ini, mudahkan buat kami. Subhanallah, sementara dia berdoa, ada satu kejadian lain. Raja yang berkuasa di lokasi itu mimpi buruk. Mimpinya kayak masuk neraka, ketakutan. Dia bangun, terus dia niat ingin sedekah kepada Allah, jalan Allah, dia ambil beberapa kantong uang dinar emasnya, dia keluar. Dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku ingin sedekahkan harta ini. Dia buka baju kebesarannya sebagai raja, dia pakai baju biasa. Dia keluar, jadi tidak ada pengawalnya. Subhanallah, hatinya cenderung kudanya mampir ke masjid yang ada orang itu tadi. Dia mampir, dia masuk ke masjid, dia dengar ada orang lagi berdoa. Dia dengar doanya, ini orang lagi butuh segala macam. Wah, dia bilang, ini orang yang tepat, saya mau sedekah. Setelah orang itu minta doa, lalu dia bilang begini, saya sudah dengar doa kamu, saya adalah raja yang berkuasa di lokasi sini, maka saya ingin sedekah di jalan Allah. Ambillah harta ini, dan kalau kau butuh lagi, karena Allah gerakkan saya untuk bertemu dengan kamu, maka silakan, kamu bisa saya bukain pintu istana saya, boleh datang setiap saat, bisa minta sama saya. Bukan cuma ini saja, datang kapan saja saya kasih lagi.
Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata yang penting, teman-teman. Ini dia lagi berdoa di masjid, kita sedang bahas masalah masjid. Dia bilang apa? Kalau saya butuh lagi, wahai raja, saya tidak akan datang kepada anda, sampai saya akan datang kepada Allah yang telah menggerakkan anda datang kepada saya. Nah, ini tauhid, mengesahkan Allah, murnikan teman-teman sekalian. Doa itu dan ibadah ini sebenarnya tata cara kita manja sama Allah. Manja teman-teman, ngerengek, minta sama Allah apa saja, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Maka jangan sia-siakan tauhid kita kepada Allah, dan jangan sampai kita merusak masjid kita dengan kesyirikan. Nah, ini penting ya. Baik, selanjutnya yang perlu juga diperhatikan teman-teman, hidupkan sunnah Nabi SAW dalam masjid. Ibadah-ibadah yang ada landasan hukumnya, ya. Karena Nabi SAW melarang kita membuat-buat ibadah, ya. Kita harus menjaga sunnah-sunnah dan kemurnian sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dalam riwayat lain fahuwa mardud, riwayat Imam Muslim. Siapa yang coba-coba buat-buat ibadah yang tidak ada dalam dasar kami, ada ajaran kami, maka dia akan tertolak. Gitu ya. Jadi kalau mau lakukan ibadah apapun, mulai dari masjid sampai keseharian kita, tanya apakah ada perintahnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, tidak usah dikerjakan. Tidak cukup dengan alasan ini karena baik, ya, tapi kita harus, ya, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, gitu ya. Dan ada sebuah hadis yang tertinggal tentang masalah kuburan di masjid itu juga. Kata Nabi SAW begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid atau masjidah.